Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rustanti dan rekan saya. Dengan saya Gavandi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi disiplin kerja. Baik, nah dalam PowerPoint ini terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya yaitu pengertian disiplin kerja, pentingnya disiplin kerja, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja, hubungan disiplin dengan produktivitas kerja, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam slide ini bisa dijelaskan pengertian disiplin kerja. Menurut Singodibjo pada tahun 2002, disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. Sedangkan menurut Terry pada tahun 2002, disiplin merupakan alat penggerak karyawan. Dapat disimpulkan, disiplin kerja merupakan konsep dalam tempat bekerja atau manajemen untuk menuntut pegawai berlaku teratur, di mana keadaannya menyebabkan atau memberi dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya. Nah, slide ini menjelaskan apa sih pentingnya disiplin kerja. Pentingnya disiplin kerja adalah untuk meningkatkan efisiensi semaksimal mungkin dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan atau kehilangan harta benda, mesin, peralatan, dan perlengkapan kerja yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian, sendau gurau atau pencurian. Disiplin mencoba mengatasi kesalahan dan keteledoran yang disebabkan karena kurangnya perhatian, ketidakmampuan, dan keterlambatan. Disiplin berusaha mencegah permulaan kerja yang lambat atau terlalu awal mengakhiri kerja yang disebabkan karena keterlambatan atau kemalasan. Namun, disiplin itu sendiri menjadi penting karena manusia dan kondisinya yang tidak sempurna seharusnya mempunyai tujuan yang positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran segala aktivitas organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. Melanjutkan presentasi dari rekan saya, poin selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Singodibjo pada tahun 2000, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja itu ada 7. Untuk yang pertama, ada besar kecilnya pemberian kompensasi. Artinya, besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi disiplin kerja. Para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku bila ia merasa jaminan balas jasa yang setimpal dengan jerih payah yang telah dikontribusikan bagi perusahaan. Bila ia menerima kompensasi yang memadai, mereka akan bekerja dengan tenang dan tekun serta berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, bila ia merasa kompensasi yang diterimanya jauh dari memadai, maka ia akan berpikir mendua dan berusaha untuk mencari tambahan penghasilan lain dari luar pekerjaan tersebut sehingga menyebabkan sering terjadinya mangkir. Untuk yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Keteladanan pimpinan sangat penting sekali karena dalam lingkungan perusahaan, sebuah karyawan selalu memperhatikan bagaimana pimpinan menegakkan disiplin dirinya dan bagaimana cara ia mengendalikan dirinya, mengendalikan ucapan, mengendalikan perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang sudah ditetapkan. Untuk yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Pembinaan disiplin tidak akan dapat terlaksana bila tidak ada aturan tertulis yang pasti yang dapat dijadikan pegangan bersama. Disiplin tidak mungkin ditegakkan bila peraturan yang dibuat hanya berdasarkan instruksi lisan yang dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu. Untuk yang keempat, adanya keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Bila seorang karyawan yang melanggar disiplin, maka harus diambil tindakan yang sesuai dengan pelanggaran yang ia buat. Dengan adanya tindakan terhadap pelanggaran disiplin sesuai dengan sanksi yang ada, maka semua karyawan akan merasa terlindungi dan di dalam hatinya tidak akan berbuat
hal yang sama lagi. Dalam situasi demikian, maka semua karyawan akan benar-benar terhindar dari sikap sembrono asal jadi seenaknya. Dan kemudian yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, perlu adanya pengawasan yang akan mengarahkan karyawan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tepat dan sesuai yang telah ditetapkan. Untuk yang keenam, ada tidaknya perhatian pada para karyawan. Karyawan adalah manusia yang mempunyai perbedaan karakter antara satu dengan yang lain. Jadi, seorang karyawan tidak hanya puas dengan penerimaan kompensasi yang tinggi, pekerjaan yang menantang, tetapi juga mereka masih membutuhkan perhatian besar dari pimpinannya. Keluhan dan kesulitan mereka juga ingin didengar dan dicarikan jalan keluarnya. Kemudian poin 7, diciptakannya kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin. Kebiasaan positif itu antara lain saling menghormati sesama bila saling bertemu di lingkungan kerja, melontarkan pujian sesuai dengan tempat dan waktunya sehingga para karyawan turut merasa bangga dengan pujian tersebut. Kemudian sering mengikut sertakan karyawan dalam berbagai pertemuan di luar pekerjaan. Dan poin selanjutnya ada hubungan disiplin dengan produktivitas kerja. Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seorang untuk mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang berlaku di organisasi. Disiplin karyawan yang baik akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang merosot atau kurang baik akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Peraturan disiplin dibuat untuk mengatur tata hubungan kerja yang berlaku tidak saja dalam perusahaan-perusahaan kecil atau besar, tapi juga pada sebuah organisasi yang mempekerjakan banyak sumber daya manusia untuk melaksanakan pekerjaan. Kesimpulan dari pernyataan-pernyataan di atas, untuk kesimpulannya dapat diambil bahwa disiplin kerja merupakan alat yang digunakan oleh para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran, kesediaan seseorang menaati peraturan dan norma-norma yang ada atau berlaku di suatu organisasi. Melalui disiplin akan mencerminkan kekuatan karena biasanya seorang yang berhasil dalam karyanya adalah orang-orang yang memiliki disiplin yang tinggi. Guna untuk mewujudkan tujuan perusahaan, yang pertama harus dibangun dan ditegakkan adalah disiplin itu sendiri. Jadi, kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Baik, sekian presentasi yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.